Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu muqaddimah fi dzikri ba'dil umuri lati tazidu fil imani, di dalam menyebutkan sebagian perkara yang bisa menambahkan di dalam keimanan. Fa'aqulu wabillahi taufiku, dan maka saya katakan, kata saya Syekh Umar Al-Futi, maka saya katakan dengan Allah lah ya taufik, wa huwal hadi, dan juga Allah yang memberikan hidayah, bimannihi ila sawai tariq, dengan karunia-Nya, ya, Allah yang memberi petunjuk dengan karunia-Nya ila sawai tariq, kepada jalan yang adil. Jalan yang adil dalam arti ya dunia akhirat ya. Kalau dunia doang namanya nggak adil. Dunia dan akhirat Allah yang memberi petunjuk. Qala fi Zahabil Ibrizi, dia berkata di dalam kitab Zahabil Ibriz, wa sami'tuhu, yakni Al-Qutbah Abdul Aziz bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Syekh Umar Al-Futi, saya telah mendengarnya dari seorang wali kutub namanya Abdul Aziz bin Mas'ud radhiyallahu an. Mengenai apa? Yu'addul umurul lati tazidu fil imani. Yang dianggap perkara-perkara ini, ya, perkara-perkara urusan ini yang bisa menambahkan di dalam keimanan. Apa itu? Faqala radhiyallahu ta'ala anhu, maka berkata Syekh Abdul Aziz bin Mas'ud, minha, sebagian daripadanya ialah ziaratul kubur, ziarah ke kuburan. Itu bisa menambahkan keimanan ya, karena dalam ziarah itu dia menyaksikan ya, orang yang yang dikubur itu ya, yang dia tahu dalam masa hidupnya, sehingga dia bisa ya menyadari ya, wah berarti saya ya akan menyusul nih gitu. Nah itu yang ziarah yang bisa menambahkan keimanan ya, yang menjadi sunnah Rasul. Wa minha shadaqatu lillahi ta'ala khalison, dan sebagian lagi ialah sedekah karena Allah dalam keadaan ikhlas. Bersedekah ya karena Allah, bukannya bersedekah mengharapkan pahala atau imbalan ya, kelipatan dari Allah, bukan. Jadi dia semata-mata ini perintah dari Allah bersedekah, dia sedekah. Karena ya sedekah ini ya ada urusannya juga dengan akhirat. Yang bisa menjaga dirinya dengan sedekah daripada api neraka. Kalau masalah balasan Allah kelipatan itu nggak usah dipikirin, cukup diimani gitu. Wa minha at-taharruzu anil aimanil hanisati, dan sebagian lagi adalah memelihara diri dari sumpah-sumpah palsu. Menjadi orang yang ya, diangkat menjadi orang yang bersumpah tapi sumpahnya palsu, dengan ada imbalan. Kamu mau nggak jadi saksi nih, saya bayar kamu nih. Kalau dia mengukur ke dunia ya pasti mau, tapi kalau mengukur ke akhirat dia nggak mau, karena ini bertanggung jawab. Sebab kalau yang namanya saksi itu ya mengkaitkan dengan nama Allah, demi Allah kan begitu ya. Nanti khawatir Allah akan menuntut, nama saya disebut-sebut buat apa? Buat sumpah palsu. Allah jadi marah. Nah jadi dia menjaga diri, enggak, saya nggak mau jadi sumpah palsu. Wa minha goddul basori anil aurati wan nazari ilaiha, dan sebagian lagi adalah memalingkan pandangan dari aurat ya, aurat ya, yang wajib ditutup ya, dari pusar sampai dengkul. Sekalipun aurat sendiri ya jangan jangan diliatin nih.
Nah, sebab nanti kalau diliatin pikirannya beda gitu kan. Paha gue mulus juga nih, ya dan segala macam gitu. Wan nazari ilaiha, dan ya memandang kepada auratnya. Ya, apalagi aurat orang lain, aurat sendiri aja itu ada pengaruhnya juga. Ya bisa jadi nanti timbulnya apa? Ya berzina gitu kan, dengan memandang auratnya. Nah, jadi dia ya berusaha, andai kata dibuka auratnya dia nggak lihat, ya. Walaupun itu termasuk boleh di saat mandi gitu kan, ya, di saat dia berada di dalam kamar mandi. Ya apalagi apa namanya auratnya itu dipegang-pegang kan, ya bisa pikirannya jadi nggak karuan nih. Nah itu bisa menambahkan keimanan, ya, karena segala yang keluar ya dari kemaluannya itu menjadi apa? Menjadi tanggung jawabnya nanti di akhirat. Wa minha at-taghafulu an ma'asin nasi, dan sebagian lagi adalah mengabaikan, ya, bersifat masa bodoh daripada orang yang berbuat maksiat. Orang berbuat maksiat, dia masa bodoh gitu kan, nggak pakai nanya-nanya, ngapain lo lagi ini nih, gue udah dapet sekian, gimana sih caranya, itu khawatir tuh. Nah itu urusan dia deh. Kalau memang bisa melarang bagus, kalau nggak bisa jangan nanya-nanya. Alasannya apa? Li anna ma yanzuru fi ma'asin nasi wa yatbauha, karena orang yang memandang pada perbuatan maksiat manusia, dan dia akan mengikutinya, ya caranya gimana sih caranya gitu kan. Nah kalau memang udah seperti itu, qad yabtalihillahu bil waswasi. Kalau seorang udah memandang, memperhatikan orang yang berbuat maksiat, apalagi sampai nanya-nanya, ya, wah lumayan gede juga nih kan, gitu kan, dapat nih, ya, enak juga nih, ya, main apa cewek sono kemari gitu kan. Nah kalau memang terjadi pertanyaan-pertanyaan itu, bagaimana? Sungguh Allah telah mengujinya dengan adanya was-was. Pada saat itu Allah berikan ujian. Ujiannya dengan apa? Was-was. Was-wasnya bagaimana? Bi'ayyun abi'ayyan imallahu alal asi. Was-wasnya bahwa Allah telah memberi nikmat kepada orang yang maksiat. Orang yang maksiat diberi nikmat, ya, wah enak banget tuh, main judi duitnya banyak gitu kan, main perempuan dia ngerasain segala macam perempuan gitu kan. Nah itu udah masuk was-was tuh, ya. Ya. Ada keinginan apa ya, coba sekali-sekali gitu kan. Wa yudimu alaihin nikmatu wa yudimu alaihin nikmata, selain ya Allah memberikan nikmat kepada orang yang berbuat maksiat, dan juga Allah kekalkan kenikmatan itu atas dirinya. Ya, wah setiap main dapat duit gitu kan. Setiap main dapat duit, wah enak banget nih. Dalam sebulan aja dia udah dapat puluhan juta. Kemudian wa yuzilul lahul atiyata, dan Allah membesarkan untuknya pemberiannya. Dari modal umpamanya 100.000, wah bisa ya 10 juta gitu kan. Nah itu udah masuk was-was tuh dengan pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang maksiat. Orang yang maksiat ya mengaku begini. Dia bilang wah enak banget loh ya kan. Duit banyak gitu kan. Fayakulun naziru ila maksiatihi, maka orang yang memperhatikan kepada orang yang maksiat itu ya dengan tanya-tanya. Nah itu apa? Ka'anna hadza innama adroka alaihi ni'matu
adroka hadhihi ni'mata bimasyati, seakan-akan ini apa ya, sesungguhnya orang ini telah mendapatkan kenikmatan dengan maksiat. Dengan maksiat duitnya banyak, enak nih kan gitu. Fayuwaswisu lahu syaitanu fil masyati hatta yaqa'a fiha, maka masuklah was-was setan pada dirinya. Yang dibilang bisikan gitu kan, udah lo ikut aja ya, daripada lo sembahyang duitnya dikit, mendingan lo maksiat ya duitnya banyak. Nah itu setan masukin tuh was-was ya di dalam maksiat, sehingga ya apa ya terjadi padanya. Udah deh ikutan aja deh ya, saya nanam apa ya, nanam modal gitu kan. Nah, sebab saya baru, kalau main sendiri belum tentu bisa, udah saya nitip deh gitu. Au yuwasisulahu ala wajhi ukhra, wajhin ukhra. Atau setan memberi was-was ya dari arah yang lain. Ya, arah yang lain gitu kan. Dengan iming-iming yang diberikan sama setan. Wa yaqulu, dan dia berkata ya dalam was-was setannya, dia mengatakan begini, kaifa an ama rabbuhu wa huwa ya'sihi. Dia bilang apa? Wah, bagaimana nih ya, Tuhannya telah memberikan apa nikmat, padahal orang itu berbuat maksiat katanya. Ya, padahal orang itu berbuat maksiat gitu. Tapi dikasih nikmat. Ditambah lagi apa ya? Wa haramaka wa anta tuti'uhu. Dan Allah mencegah kamu dalam arti ya rezeki nggak dikasih banyak, padahal engkau ini taat kepada Allah. Saya yang sholat ya dapat rezekinya sedikit, dia nggak sholat main judi, wah sehari bisa ya 500.000, saya boro-boro 50.000 aja jarang ya kan bang. Itu salah satu was-was setan loh. Enak banget orang maksiat gitu kan, duitnya banyak padahal dia berbuat maksiat kepada Allah. Saya yang rajin zikir, yang rajin sholat, saya udah doa dapat deh 10.000, 50.000. Nah itu dalam bentuk was-was setan yang kedua tuh. Mahaza muqtadul hikmati ila ghairi zalika minal wasawisil batilati. Dan tiada ini keputusan hikmahnya kepada selain dari itu. Maksudnya ya bukan yang dikasih was-was dua macam aja. Kadang bisa, kadang-kadang yang lain juga dikasih was-was sama setan. Kan kalau tadi contohnya dua, bisa lebih dari itu, selain dari itu bisa. Minal wasa isis nabatilati, daripada was-was yang batil dari setan. A'adzanallahu minha. Doa dari pengarang kitab dari Syekh Abdul Aziz. Mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada ya was-was. Nah inilah ya baru sebagian mengenai menambahkan keimanan. Yang pertama ziarah kubur, kedua sedekah, ketiga menjaga daripada sumpah palsu, keempat ya memejamkan atau memalingkan pandangan daripada aurat, baik aurat dirinya maupun aurat orang lain.